Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, dalam asuransi kita pernah mengenal istilah premi asuransi dan pengelolaan dana asuransi syariah. Lalu, apa itu premi asuransi dan bagaimana pengelolaan dana asuransi syariah? Simak videonya sampai akhir supaya tidak gagal faham. Pengertian premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai tertanggung atau nasabah asuransi. Premi asuransi mikro ia memberikan premi asuransi murah. Bisa dibayarkan per kuartal, per semester, bahkan bisa juga dalam waktu per tahun. Tujuan utama pembayaran premi adalah memberikan jaminan perlindungan atas berbagai resiko kerugian yang diderita satu pihak atau nasabah asuransi. Pemerataan biaya artinya hanya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, tertanggung tidak perlu menanggung, mengganti atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tak tentu akibat musibah yang ia alami. Jenis-jenis premi asuransi sedikitnya ada 5 jenis, yaitu apa saja? Yang pertama ada premi asuransi jiwa, yang kedua premi asuransi kesehatan, yang ketiga premi asuransi kendaraan, yang keempat premi asuransi properti, dan yang kelima atau yang terakhir premi asuransi perjalanan. Sebagai contoh, premi asuransi jiwa untuk usia 34 tahun nominal paket paling rendah dalam suatu perusahaan asuransi syariah contohnya adalah 87.500 per bulan dengan masa premi 5 tahun. Artinya, kamu harus membayarkan 1.050.000 per tahun selama 5 tahun berturut-turut untuk mendapatkan uang pertanggungan sebesar 30 juta dengan masa perlindungan selama 20 tahun. Sebagai informasi, setelah masa pembayaran premi selesai, kamu tidak diwajibkan lagi untuk membayar premi, tetapi masa perlindungan tetap berjalan sampai dengan 15 tahun ke depan. Keuntungannya, jika telah melewati masa 20 tahun perlindungan, tidak ada klaim atau tidak ada hal yang harus digantikan kerugian dari pihak perusahaan ke nasabah asuransi. Kamu bisa mendapatkan pengembalian premi sebesar 160% dari premi atau senilai 8,4 juta rupiah. Setelah kita membahas mengenai premi asuransi, kita berlanjut ke pembahasan pengelolaan dana asuransi syariah. Sistem operasional asuransi syariah atau takaful adalah saling bertanggung jawab, bantu-bantu dan saling melindungi antar peserta yang lainnya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh peserta untuk mengelola premi, pengembangan atau mengembangkan dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian dalam asuransi tersebut. Mekanisme pengelolaan dana peserta premi terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem pada produk saving atau ada unsur tabungan. Jadi, produk saving ini setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Namun, akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takaful dan akad mudorobah sehingga asuransi syariah terhindar dari unsur goror maisir dan riba. Selanjutnya, kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi, klaim dan premi asuransi akan dibagi menurut prinsip al-mudorobah. Oke, pembahasan yang kedua dari pengelolaan dana yaitu sistem pada produk non-saving. Yaitu
produk sistem non-saving pada asuransi syariah adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru perusahaan asuransi, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebijakan untuk tujuan saling tolong-menolong, saling membantu, dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, ada kecelakaan, dan perjanjian telah berakhir jika ada surplus dana. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai premi asuransi syariah dan pengelolaan dana pada asuransi syariah. Pada akad dalam asuransi syariah dapat dibedakan menjadi dua diantaranya, yaitu tijaroh dan tabaru. Di dalam akad tijaroh atau sering juga disebut dengan mudorobah, adanya kerjasama yang mana perusahaan bertindak sebagai mudarib pengelola dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik harta. Dan pada jenis akad tijaroh dapat dirubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Dan dalam akad tabaru disebut dengan hibah, yang mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah. Pada intinya, pada akad tabaru ini diartikan dengan tolong-menolong dalam kebaikan. Dan pada jenis pun akad tabaru tidak bisa diubah menjadi akad tijoroh. Setelah kita membahas mengenai akad-akad pada asuransi syariah, kita berlanjut pada pembahasan klaim asuransi syariah. Pengertian klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung. Jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung ketika terjadi musibah yang dideritanya oleh pihak tertanggung. Jadi sederhananya pengertian dari klaim asuransi ini adalah dapat diartikan sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh penanggung kepada tertanggung asuransi, yaitu sesuai dengan peraturan ataupun perjanjian yang telah disepakati sebelumnya pada pihak perusahaan asuransi syariah dan pihak nasabah atau peserta asuransi. Istilah klaim asuransi secara umum paling digunakan dalam dunia asuransi syariah, di mana penerbit asuransi berperan sebagai pengelola dana dan nasabah saling menanggung resiko dari musibah yang akan dialami. Jadi itu sistem dari klaim pada asuransi syariah. Adapun mengenai reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Jadi maksudnya perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain yang mempunyai finansial yang kuat. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalkan. Jadi sederhananya gini, reasuransi itu perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Semua perusahaan asuransi dapat memanfaatkan reasuransi, tidak terkecuali penyedia jasa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, serta terutama asuransi properti yang umumnya memberikan uang pertanggungan yang lebih besar pada pihak nasabah perusahaan asuransi tersebut. Jadi itulah pembahasan mengenai akad pada asuransi syariah, klaim asuransi syariah, dan pengertian dari reasuransi. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.